Amin. Saya rasakan hadirat Tuhan, ternyata di satu titik tadi waktu lagi kita menyembah sama-sama, saya rasakan ada seperti Tuhan ngelus-ngelus dada saya. Saya tahu itu Tuhan ngelus-ngelus dada Anda sih, saya cuma hamba Tuhan perantara hari ini. Saya rasakan ada sesuatu terlepas, ada beban yang diangkat sama Tuhan. Good news, your miracle is on the way. Mujizatmu sedang dalam perjalanan. Seperti Daniel ya kan, dia kan 21 hari itu ditahan sama Prince of Persia, itu nama kuasa kegelapan saat itu. Raja Persia menahan malaikat yang datang ke Daniel untuk menjawab doa. 21 hari atau berapa minggu atau berapa bulan, kalau Tuhan berkata, your miracle is on the way, it's coming. And it will be beautiful in His time. Itu akan indah tepat pada waktunya. So don't worry ya, your God knows where you are. Tuhan tahu di mana Anda berada. Tuhan sangat mengasihimu. By the way, hari Minggu nanti, besok ini, akhir pekan ini saya akan sampaikan khotbah judulnya pokok anggur dipotong atau dibersihkan. Jangan kelewatan ya. gms.church. Anda bisa streaming di situ, jangan salah alamat, gms.church. Anda akan di sana nanti kita akan bisa bercermin, berkaca, Anda dan saya yang mana. Tidak semua penderitaan itu dari setan. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membuat kita jauh lebih sukses lain hari. Tapi juga tidak semua yang nampaknya atau rasanya seperti memikul salib itu salib beneran dari Tuhan. Kadang-kadang memang itu adalah hukuman. Nah, Anda dan saya yang mana? Yang kita alami pencobaan dan segalanya itu, kita ini dipotong atau dibersihkan. Dipotong itu untuk dibuang, dibersihkan itu untuk berbuah. You dan me yang mana? Jangan sampai kelewatan. Saya terbeban sekali untuk Anda mendengarkan firman ini. Tapi sekarang saya kasih something yang lebih simple. Sebuah renungan. Judulnya Anda bisa catat. Berhasil di dalam penjara jiwa. Saya rasakan tadi waktu sembahyang, waktu berdoa, menyembah sama-sama. Banyak hati yang sedang dalam penjara. Badannya sih masih di rumah. Bahkan masih bekerja. Tadi ini baru pulang kerja nih. Tapi jiwanya terperangkap. Di dalam hari ini yang tidak menentu. Hari kemudian yang tidak pasti. Ada satu orang yang beneran di penjara, namanya Yusuf di Perjanjian Lama. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20 sampai 23. Nah, mari kita belajar dari Yusuf hari ini gimana dia tabah. Supaya jangan sampai ada di antara Anda yang merasa terjebak di sekarang. Lalu nanti nggak bisa move on besok hari. Jangan sampai hidup dalam penyesalan. Dan siapa suruh kita hidup dalam kekalahan? Kalau di luar kita itu apa yang rasanya seperti kalah itu hanyalah keadaan. Kekalahan itu di dalam diri. Jadi kalau kita nggak mau kalah, di dalam hati kita tidak pernah mau ngalah sama kuasa kegelapan, sama kuasa mengeluh, sama negativity, semua kenegatifan. Kita nggak akan kalah. Semua di luar ini hanyalah keadaan dan itu di luar kendali kita. Hati harus menang. Ya. Dan kemenangan pun akan tiba. Nah, kita belajar dari Yusuf yang sangat malang loh. Orang ini kasihan, ini orang kayaknya kayak Yabes lebih early, ya. Maksudnya Yabes di Perjanjian Lama juga seperti semacam Yabes nih, orang yang sebenarnya apes ya. Yang diapes-apeskan sama orang lain, udah jatuh ketiban tangga ya. Orang ini udah masuk penjara, udah dibuang sama saudara-saudaranya, dijual ke saudagar, berakhir di rumah Potifar, masuk penjara lagi, lalu dilupakan nantinya setelah membantu orang, dilupa jasa. Ini orang kayaknya malang after malang, selalu nggak untung, ya. Nah, tapi gimana dia bisa tabah ya di masa-masa itu sebelum dia jadi Perdana Menteri, bahkan jadi Bapak Firaun, jadi orang nomor 2 yang sesungguhnya nomor 1, orang nomor 1 pun di Mesir tunduk sama dia. Ini jadi orang yang sangat-sangat adikuasa di negara orang. Sebelum masa itu terjadi, bagaimana orang ini bisa jaga hati? Kita lihat. Kejadian pasal 39 ayat 20, saya kasih judul berhasil dalam penjara jiwa. Saya ulang, berhasil dalam penjara jiwa. Kita baca sama-sama. Ya, Anda juga bisa baca di rumah-rumah. Ayat 20-23, Kejadian 39 bunyinya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Kita baca 1, 2, 3 kalimat terakhir. Dan apa yang dikerjakannya. 1, 2, 3. Dan apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Berhasil di dalam penjara jiwa. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Sudah jatuh ketiban tangga. Berapa tahun yang lampau, sebelum hari itu terjadi, Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya. Koko-kokonya loh. Lalu dibuang ke negeri orang. Sekarang ditangkap sama tuannya. Dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tahanan ya tahanan lah, mana ada tahanan raja, tahanan bukan. Tapi sebenarnya nggak peduli apakah Anda adalah raja kayu, raja besi, raja furniture, raja whatever. Kalau hati dalam penjara ya Anda adalah tahanan raja. Nggak peduli kalau apapun status pangkat Anda, berapa duit kita punya. Bahkan mungkin di dalam kita itu terperangkap roh mengeluh padahal di dalam tubuh yang sehat. Pokoknya nggak enak lah orang itu kalau di dalam bui. Si Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kalau sekarang hari-hari ini banyak orang di rumah karantina karena wabah. Kalau orang ini beneran di penjara, bukan karena wabah, tapi karena difitnah. Kok hatinya nggak terburu-buru ya? Kok hatinya nggak kepahitan? Kok nggak kecewa sama Tuhan? Karena dia nggak diberikan kesempatan untuk sebuah trial atau untuk sebuah pengadilan. Harusnya kan dia diberi kesempatan untuk membela dirinya, menjelaskan kejadian yang terjadi. Karena dia difitnah, mau memperkosa istri tuannya, si Nyonya Potifar. Jadi semua orang di luaran sana udah gosipnya nggak enak tentang Yusuf. Tapi kenapa dia nggak bela diri? Kenapa nggak ada press conference? Mungkin karena zaman itu belum ada human rights. Tapi juga harusnya kan dia bisa ya, gosip lawan gosip gitu. Mungkin dia bisa juga reply atau gimana, dia juga bisa respon nih. Dia pasti boleh reaksi dong, beritahu, tolong nggak bener tuh. Mungkin dia bisa teriak-teriak di penjara, enggak, aku nggak pernah buat itu, fitnah. Aku tidak bersalah, innocent. Tapi itu nggak ada cerita Yusuf ngotot begitu, nggak ada. Kok bisa ya hatinya tenang? Kalau kita kan karena keadaan. Hari ini kita itu dilimit atau dibatasi. Tapi kalau orang ini difitnah, kok bisa dia tenang? Kok bisa dia? Karena dia tahu karena Yusuf ini tahu, pertama-tama dia punya hubungan dengan Tuhan itu mapan, aman. Dia tahu siapa yang dia percayai. Dan dia juga tahu dia hanya punya penontonnya hanya satu, yaitu Tuhannya di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, mari kita persempit dunia kita. Fix your eyes upon Jesus. Yang lainnya itu hanya debu tanah. Termasuk saya. Suatu hari debu kembali kepada debu, tanah kembali menjadi tanah. Kita semua ini manusia. Hanyalah otak yang keliaran di dalam raga. Kita mikir apa, nggak semua dalam kendali kita. Sebentar nanti mikir ini, mikir itu. Tadi kompor dimatiin belum ya? Aduh nanti orang itu mikir gimana gitu. Kenapa kita takut dengan debu dan tanah? Takutlah akan Allah. Hiduplah untuk Allah, hiduplah untuk Tuhan. Jangan hidup untuk manusia. Tidak ada satu manusia pun sudah selesai hidupnya kecuali yang mati. Jadi semua masih jalani hidupnya masing-masing. Kenapa hidup bagi orang? Masing-masing hiduplah untuk Tuhan. Yusuf itu tahu pada siapa dia percaya. Punya juru selamat dalam situasi yang sangat terpuruk itu penting sekali. Karena dia punya pegangan hati yang bukan sifatnya filosofi atau psikologi. Tapi pegangannya adalah hadirat Allah yang menyertai. Dan dia tahu dia aman dalam hadirat itu. Dia disembunyikan di balik tangan Tuhan. Tenang saja. Hati-hati jangan put on extra stress on you. Waduh gimana nih kerjaan, nanti orang ngomong apa segalanya. Do what you must, do what's necessary, do what you have to. Lakukan apa yang harus. Pilih-pilih selektif. Jangan sampai kita itu memikirkan terlalu jauh yang bukan di ranah kita. Jangan coba jadi Allah dalam segala situasi. Jangan coba jadi Tuhan. Serahkan pada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Pada kaisar apa milik kaisar. Bagianmu adalah bagianmu sendiri. Lakukan itu.
Nah sekarang, bagaimana dia bisa berhasil dalam penjara jiwa? Oke? Kita lihat sekarang ayat yang ke-23. Nanti saya akan kasih Anda saran-saran praktis ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf itu hatinya tertuju pada penyertaan Allah. Satu, gimana caranya berhasil dalam penjara jiwa kita? Apapun yang memenjarakan hati kita hari ini. Satu, tulis itu, temukan harapan di depan. Ya, find something to look forward to. Ini termasuk sangat aplikatif untuk saat-saat banyak orang sedang social distancing, karantina di rumah, atau staying home. Ya, find something to look forward to. Temukan harapan di depan. Bayangin jadi Yusuf, pagi seperti malam, malam seperti pagi, dia ini dalam penjara super ketat, tahanan raja. Mungkin bahkan di dungeon atau di bawah tanah. Dia nggak bisa lihat matahari, mungkin dia perlu gulung-gulung tisu. Nggak ada tisu zaman itu ya. Mungkin gulung sesuatu untuk hari satu, hari kedua. Mungkin dari celah temboknya kelihatan sedikit tembus sinar matahari. Cuman satu line saja. Oh hari ini sudah pagi, besok pagi lagi. Gimana nggak gila? Tiap hari lihat kiri kanan bukan cemara, kanan kiri lihat hanya tembok saja. Dan dia tahu, harusnya gelisah di luar sana orang ngomong apa tentang dia ya. Gimana nasibnya, gimana karirnya, gimana keluarganya dan sebagainya. Temukan harapan di depan. Always find something to look forward to. Saya yakin Yusuf pasti begini, besok pagi aku olahraga lagi. Karena inmates atau tahanan itu selalu dikasih kesempatan untuk olahraganya supaya jangan sakit dan jadi beban buat negara. Dia pikir, nanti saya mau olahraga. Find something simple to look forward to. Cari sesuatu yang bisa Anda sukai, yang jadikan harapan yang paling dekat di depan. Kalau saya ya, terus terang hari-hari seperti masa-masa pandemi seperti ini, Rabu dan Sabtu, itu adalah favorite days, hari-hari favorit saya, gimana saya jadikan itu harapan saya di depan. I look forward to meeting you. Lewat live seperti ini, lewat online begini, to bless somebody, untuk memberkati seseorang. Untuk jadi berkat, untuk jadi jawaban. Rabu, Sabtu, dan 2030. Pikiran saya terus tertuju ke situ. Ya, mau merintis gereja-gereja dan pengembalaan-pengembalaan yang sehat, yang bisa memulihkan keluarga-keluarga, individu-individu, yang bisa mendidik anak kecil dalam takut akan Tuhan, anak muda dalam visi penglihatan yang Allah akan berikan dalam kehidupan mereka dan orang-orang tua untuk bisa memulihkan mimpi mereka. Saya look forward ke 2030, di mana nanti kita akan, setelah nanti tahun-tahun itu lebih banyak lagi pengembalaan yang sudah jadi. Di kota-kota yang sunyi, di situ ada kebangunan rohani karena kami. Jadi bagi saya ya, temukan harapan di depan itu Rabu, Sabtu, dan 2030 di masa-masa pandemi. How about you? How about you? Coba pikirkan, something to look forward to. Jadi jangan bengong tiap hari, nothing to do. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Yusuf dapat pekerjaan baru. Semua tahanan dipercayakan. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuf ini pindah-pindah pekerjaan. Awal-awal sih, dia bantu papa mamanya. Ya kan? Mungkin dia sekali-kali jaga domba, jadi boleh dikatakan dia juga seorang peternak. Atau petani mungkin, zaman-zaman agrikultur waktu itu. Lalu setelah itu dia dijual ke saudagar. Mungkin di saudagar di rumah Potifar, dia sangat dipercayakan, dia adalah staf kesayangan, dipercayakan seluruh rumah tangganya, Potifar nggak perlu ngatur sama sekali. Mungkin dia ada pembukuan, organisasi dan sebagainya. Sekarang dia jadi chaplain di penjara, atau jadi hamba Tuhan di sana, atau jadi tangan kanan kepala penjara itu. Yusuf ini pindah-pindah pekerjaan. Menyesuaikan keadaan, kondisi keadaan. Tapi nggak pernah kita dengar sekalipun dia mengeluh. Nomor 2, bagaimana berhasil dalam penjara jiwa. Kalau nomor 1, temukan harapan di depan. Find something to look forward to. Yang kedua, cintailah pekerjaanmu. Love what you do. If you no longer can do what you love, just in case, jaga-jaga kalau di sini ada orang yang sudah kena PHK. Oh, but I love my job. Aku suka loh pekerjaanku. I know, aku tahu. Turut empati. Percaya mujizat pasti akan terjadi nanti. Kalau Anda kehilangan pekerjaan yang Anda cintai,
Anda tidak kehilangan tangan kan? Tanganku tetap bisa bekerja untuk Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. You always can find something to do. Your hands can always find something that it can do. Kalau Anda kehilangan pekerjaan Anda cintai, selama Anda tidak kehilangan tangan, kaki Anda, hilang tangan kaki aja masih bisa jadi kesaksian kok. Cintailah pekerjaanmu atau cintailah perbuatanmu. If you cannot do what you love, then just love what you do. Kalau Anda tidak bisa mencintai, tidak bisa mengerjakan apa yang Anda cintai, dan cintai apapun yang Anda kerjakan hari ini. Belajar untuk mencintai itu. Find new passions. Yang dulu rasanya hal-hal yang nggak seberapa, sekarang jadi kesukaan Anda. Dulu nggak suka doa. Wah, sibuk sendiri, selalu ada ekor dan sayapnya. Ada ekor, nggak kelihatan ekornya maksudnya, nggak ada kelihatan ekornya dan selalu ada sayapnya. Selalu terbang ke sini sana, lalu pergi aja dengan teman-teman. Jadikan doa kesukaan Anda. Jadikan mungkin hal-hal yang lebih sederhana, apapun itu. Love what you do. Yusuf, segala pekerjaan dilakukan di situ, dia yang mengurusnya. Dia dipercayakan semua tahanan. Dari seorang di pembukuan organisasi, sekarang kosek-kosek WC di penjaranya. Sekarang dia memperbaiki menu makanannya dan sebagainya. Dia atur jam olahraga. Beda-beda. Boleh silih berganti. Tapi hati tetap bersuka cita. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Sedikit atau banyak. Tetap bergembiralah. Yang ketiga, yang terakhir. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu ada pasal 40 di Alkitab kita. Ada judulnya, mimpi juru minuman dan juru roti. Ada sesuatu terjadi di penjara saat itu. Ada dua orang yang dipenjarakan oleh raja, juru minuman dan juru roti. Ya, juru minuman dan juru roti ini sama-sama punya mimpi. Datang ke Yusuf, bisa, kalau Anda baca, enggak usah kita baca sekarang ceritanya, pasal 40, waktu mereka cerita, Yusuf tuh sungguh-sungguh loh. Dia sungguh-sungguh membahasnya. Dia sungguh-sungguh menjelaskan. Dia sungguh-sungguh mendengarkan dulu. Dia sungguh-sungguh berdoa, minta hikmat Tuhan. Dia sungguh-sungguh melayani mereka. Yusuf itu melakukan segala sesuatu itu selalu dengan kasih. Yang ketiga, bagaimana berhasil dalam penjara jiwa. Jika yang pertama, temukan harapan di depan. Kedua, cintailah pekerjaanmu. Ketiga, cintailah orang-orang di sekelilingmu. Love the people around you. Not only love what you do, love the people around you. Karena kasih itu nggak pernah gagal. Belajar dari Yusuf tuh, di penjara, semua orang dilayani. Saya yakin banyak orang di penjara itu jikalau bukan semua tahanan sangat suka dengan Yusuf. Kalau sampai ada yang nggak suka, itu pasti bukan karena salah Yusuf, itu karena mereka iri hati. Kok Yusuf dapat perlakuan seperti ini? Ya jangan iri dong, dia bisa dipercaya. Coba kunci di tangannya orang itu, pasti lari, dia kabur dari penjara. Yusuf sungguh-sungguh tata penjara itu seperti pekerjaan impiannya. Padahal itu hanya transit doang. Dia berharap segera keluar. Gak ada namanya transit dalam diri orang percaya. Yang ada penempatan. Dimanapun Allah menempatkanmu, enjoy it. Penjara pun, enjoy it. Jangan sampai merasa hatinya di penjara. Yusuf cuma fisiknya di penjara. Hatinya merdeka. Makanya dia bisa dipercaya. Dia bisa atur semua tahanan. Bisa rapi tuh, bui. Gak ada kerusuhan. Lalu mungkin ya, ada persekutuan doa. Doa siapa tahu ya kan. Dia kalau kerja itu gak cuma 1 mil, dia mil kedua pun jalani. Yusuf itu nggak pernah setengah hati. Dia selalu excellent dalam segala sesuatu. He put his heart and his mind into whatever he does. Apapun yang dia lakukan, dia taruh hati. Dia kasih hati, kasih pikiran di situ. Ya, tapi lebih dari itu yang membuat saya kagum adalah yang membuat dia keluar dari penjara justru akhirnya adalah manusia. Bukan karena prestasinya. Bukan performa. Ada 2 orang juru tadi, minuman dan juru roti. Dua-dua dilayani dengan sungguh-sungguh. Sekalipun Yusuf sempat dilupakan oleh mereka, suatu hari ketika Firaun mendapatkan mimpi yang tidak ada satu orang pun di Mesir bisa menafsirkan, orang yang pernah merasa diberkati oleh Yusuf di dalam penjara, merasa ditolong oleh hikmatnya, buka bicara, oh iya, ada seseorang yang aku tahu. Itulah perjalanannya menjadi Perdana Menteri negara adik kuasa saat itu. Kasih tidak pernah gagal. Pokoknya, love the people around you. Love them. Love them like crazy. Love them to the max. Baik itu orang-orang sendiri,
ataupun orang-orang yang baru kita kenal, siapapun juga yang Tuhan taruh di sekeliling kita, perlakukan dengan baik dan benar. Anda tidak akan pernah tahu yang mana akan menyelamatkanmu suatu hari nanti. Yang mana akan mendatangkan promosi ilahi dalam kehidupan Anda. Kasih semua orang. Kadang-kadang saya punya satu pikiran, sebenarnya ya, juru minuman dan juru roti itu kan salah satu akhirnya dihukum sama raja, yang satu lagi dipromosikan. Sebenarnya dua-dua itu pernah mengecap pelayanan Yusuf. Yusuf mengasihi mereka sungguh-sungguh. Ya, sebenarnya kalau menurut saya, dua orang ini harusnya dua-dua dihukum mati. Ya, saya spekulasi. Tapi satu akhirnya diselamatkan. Kayaknya mereka berdua ini memang orang gak terlalu baik. Tapi karena Tuhan melihat dan memandang Yusuf, seseorang yang mengasihi sesamanya dia dalam keadaan apapun, seorang yang selalu memberikan yang terbaik apapun yang dia kerjakan, di penjara pun dia tidak berubah. Seorang yang selalu punya harapan dalam Tuhan. Maka Tuhan mungkinkah mengamankan salah satunya untuk jadi kartu monopoli keluar penjara buat Yusuf saat itu? You know, love never fails because you love. Because you love, karena Anda mengasihi Tuhan. Akan ada heaven, sorga akan punya kejutan yang tidak terduga. Tuhan tidak pernah menggagalkan orang yang mengasihi. Itu artinya kasih tidak pernah gagal. Tuhan jadikan itu menjadi urusan dan tanggung jawab pribadinya. Orang yang mengasihi tidak boleh gagal rancangan Allah. Tahukah Anda? Orang lain pun terciprat berkat dari juru minum juru roti itu. Meskipun dua-dua mungkin layak mati, siapa tahu cerita sesungguhnya seperti apa. Satu diamankan, satu nyawanya dipelihara karena pelayanan kasih Yusuf di penjara. 3 hal, dengan ini saya selesai. Berhasil dalam penjara. 1, temukan harapan Anda. Ingat, harapan atau visi kita adalah jiwa kita. Adalah jendela jiwa kita. The window of your soul is your vision, my friends. Is your hope. Yusuf tidak mau dikekang di dalam penjara. Hatinya harus merdeka. Temukan harapan di depan. Temukan sesuatu untuk Anda harapkan. Besok mau itu, minggu depan, dan sebagainya. Karena itulah jendela jiwamu. Find something to look forward to. Yang kedua, love what you do. Cintailah pekerjaanmu. If you don't do what you love. Ketiga, love the people around you. Cintai orang-orang di sekelilingmu. 3 hal ini kita ingat, kita lakukan, kita hayati, kita hidupi. Niscaya, pastilah kita akan berbuah-buah dalam segala keadaan dan berhasil sekalipun dalam penjara keadaan. God bless you. Jesus loves you. Mari kita sama-sama menghampiri tata Tuhan sekali lagi. Haleluya.